SP1 Pasien membantu pasien mengenal halusinasi, menjelaskan cara-cara mengontrol halusinasi, mengajarkan pasien mengontrol halusinasi dengan cara pertama yaitu menghardik halusinasi. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Saya perawat yang akan merawat Mbak. Nah, nama saya Aisyah Rahmadani. Saya senang dipanggil Aisyah. Lalu nama Mbak siapa ya Mbak? Nama saya Anissa Ramarianti. Oh, dengan Mbak Anissa ya. Mbak senangnya dipanggil siapa? Anissa. Oh, saya akan memanggil Mbak dengan sebutan Mbak Anissa ya. Baiklah. Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Agak sedikit baik. Kenapa Mbak kok sedikit baik gitu? Karena saya masih berhalusinasi mendengar suara. Oh, baiklah. Bagaimana kalau kita bercakap-cakap tentang suara yang selama ini Mbak dengar tapi tidak ada wujudnya ya, Mbak? Iya, Di mana kita akan duduk? Apa di sini saja? di sini saja. Baiklah. Berapa lama Mbak ingin kita berbicara? Apakah bagaimana kalau 30 menit? Baiklah. Oke. Apakah Mbak mendengar suara tanpa ada wujudnya? Iya, Apa yang dikatakan suara itu? memanggil nama saya. Oh. Apakah itu terus-menerus terdengar atau sewaktu-waktu gitu loh, Mbak? Sewaktu-waktu. Kapan paling sering itu terjadi? Sebelum tidur. Berapa kali sehari Mbak mengalami ini? Bisa sehari 3 kali. Apakah yang Mbak lakukan saat mendengar suara itu? Menutup telinga. Apakah dengan cara itu suara itu akan menghilang? Tidak. Mbak, ada 4 cara untuk mencegah suara-suara itu muncul. Nah, yang pertama dengan menghardik suara tersebut. Lalu yang kedua dengan cara bercakap dengan orang lain. Ketiga, melakukan kegiatan yang sudah terjadwal. Dan yang keempat, minum obat dengan teratur. Bagaimana kalau kita belajar satu cara dulu, yaitu dengan menghardik? Baiklah. Nah, caranya saat suara-suara itu muncul, langsung Mbak bilang, "Pergi, saya tidak mau dengar. Saya tidak mau dengar, suara Anda palsu." Nah, begitu diulang-ulang sampai suara itu tidak terdengar lagi. Coba diperagakan, Mbak, kalau begitu. Pergi, saya tidak mau dengar. Saya tidak mau dengar. Suara Anda palsu. Coba Pergi, diulang. saya tidak mau dengar. Saya tidak mau dengar. Suara Anda palsu. Nah, bagus ya, Mbak, sudah bisa. Bagaimana perasaan Mbak setelah memperagakan latihan tadi? Saya merasa agak sedikit tenang, Mbak. Kalau suara-suara itu muncul lagi, silahkan coba cara tersebut. Bagaimana kalau kita buat jadwal latihannya? Mau jam berapa saja latihannya, Mbak? Bagaimana kalau kita bertemu lagi untuk belajar dan latihan mengendalikan suara-suara dengan cara yang kedua? Jam berapa? Bagaimana kalau 2 jam lagi? Baiklah. Oh, berapa lama kita akan berlatih? Mbak setujunya di mana atau di sini lagi? Di sini lagi. Oke, baiklah, sampai jumpa. SP2 melatih pasien menggunakan obat secara teratur. Bagaimana Mbak perasaan Mbak hari ini? Agak mendingan. Apakah suara-suara itu masih muncul? Sedikit. Apakah Mbak sudah pakai cara yang kita latih? Iya. Apakah pagi ini Mbak sudah minum obat? Sudah. Baik, hari ini kita akan mendiskusikan tentang obat-obatan yang Mbak minum. Kita akan diskusi selama 20 menit sambil menunggu makan siang ya, Mbak. Mbak, adakah bedanya setelah minum obat secara teratur? Apakah suara-suara berkurang atau hilang? Minum obat sangat penting supaya suara-suara yang Mbak dengar dan mengganggu selama ini tidak muncul lagi. Berapa macam obat yang Mbak minum? Ada 1, 2, ada 3. Ini yang warna oranye 3 kali sehari jam 7 pagi.
jam 1 siang, dan jam 7 malam agar bisa tidur dan supaya pikiran jadi tenang. Ini yang putih 3 kali sehari, jamnya yang sama gunakan untuk rileks dan tidak kaku. Sedangkan yang pil 3 kali sehari, jamnya sama gunakan untuk pikiran biar tenang. Kalau halusinasi atau suara-suara sudah hilang, obatnya tidak boleh diberhentikan ya Mbak. Nanti konsultasikan lagi dengan dokter, sebab kalau putus obat, Mbak akan kambuh dan mendapatkan dan sulit untuk mengembalikan ke keadaan semula. Kalau obatnya habis, Mbak bisa minta ke dokter untuk mendapatkan obat lagi. Mbak juga harus teliti saat menggunakan obat-obatan ini. Pastikan obatnya benar. Artinya Mbak harus memastikan bahwa itu obat yang benar-benar punya Mbak. Jangan keliru dengan obat milik orang lain. Baca nama kemasannya. Pastikan obat diminum pada waktunya dengan cara yang benar, yaitu diminum sesudah makan dan tepat jamnya. Mbak juga harus perhatikan beberapa jumlah obat sekali minum dan harus cukup minum 10 gelas per hari. Bagaimana perasaan Mbak setelah kita bercakap-cakap tentang obat ini? Baik. Mari kita masukkan jadwal minum obat pada jadwal kegiatan. Jangan lupa pada waktunya minta obat pada perawat atau pada keluarga kalau di rumah. Kita lanjut SP ketiga ya Mbak. SP ketiga, melatih pasien mengontrol halusinasi dengan cara yang ketiga, yaitu bercakap-cakap dengan orang lain. Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Baik. Apakah suara-suara itu masih muncul? Sedikit. Apakah sudah dipakai cara yang telah kita latih? Sudah. Berkurangkah suara-suara itu? Ya. Bagus, sesuai janji kita tadi, saya akan melatih cara yang ketiga untuk mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap dengan orang lain. Kita akan latihan selama 20 menit. Apakah Mbak bersedia? Baiklah. Cara yang ketiga untuk mencegah atau mengontrol halusinasi yang baik adalah dengan bercakap-cakap dengan orang lain. Jadi kalau Mbak mulai mendengar suara-suara, langsung saja cari teman untuk diajak mengobrol ya Mbak. Minta teman untuk mengobrol dengan Mbak. Contohnya begini. Tolong, saya mulai mendengar suara-suara. Ayo ngobrol dengan saya. Atau kalau Mbak ada kakak di rumah, misalnya katakan, Kak, ayo ngobrol dengan saya sedang mendengar suara-suara. Begitu. Coba Mbak lakukan seperti yang saya lakukan tadi. Tolong, saya mulai dengar suara-suara. Ayo ngobrol dengan saya. Atau, Kak, ayo ngobrol dengan saya sedang dengar suara-suara. Ya, bagus. Latihan terus ya Mbak. Bagaimana perasaan Mbak setelah latihan ini? Baik. Jadi sudah berapa cara yang kita latih? 3. Pelajari untuk mencegah suara-suara itu. Cobalah ketiga cara ini ketika Mbak mengalami halusinasi lagi ya Mbak. Bagaimana kalau kita masukkan dalam jadwal kegiatan harian? Baiklah, kita lanjut ke SP4 ya Mbak. SP4 yaitu melatih pasien mengontrol halusinasi dengan cara yang keempat, yaitu melaksanakan aktivitas terjadwal. Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Baik. Apakah suara-suaranya masih muncul? Kurang. Apakah sudah dipakai ke 3 cara yang telah kita lakukan? Ya. Bagaimana hasilnya? Bagus. Oh, bagus. Sesuai janji kita, hari ini kita akan belajar cara yang keempat untuk mencegah halusinasi, yaitu melakukan kegiatan terjadwal. Ini mungkin sekitaran 30 menit. Apakah Mbak bersedia? Baiklah. Apa saja yang biasa Mbak lakukan? Bangun, beribadah, beres-beres seperti biasa, sarapan, dan melakukan kegiatan membuat tugas atau semacam halnya. Wah, banyak sekali ya kegiatannya. Mari kita latih dua kegiatan ini. Kegiatan ini dapat Mbak lakukan untuk mencegah suara tersebut muncul. Kegiatan yang lain akan kita latih agar dari pagi sampai malam Mbak ada kegiatan ya Mbak. Ya. Bagaimana perasaan Mbak setelah kita bercakap-cakap tentang cara keempat kegiatan ini?
Sudah, bimbingan. Bagus sekali. Coba sebutkan 4 cara yang telah kita lakukan untuk mencegah suara-suara itu. Yang pertama, menghardik halusinasi. Kedua, menggunakan obat secara teratur. Ketiga, bercakap-cakap dengan orang lain. Dan keempat, melakukan kegiatan aktivitas jadwal. Bagus sekali. Mari kita masukkan dalam jadwal kegiatan harian Mbak ya. Ya. Coba lakukan sesuai jadwal ya Mbak. Iya. SP1 keluarga. Pendidikan kesehatan tentang pengertian halusinasi, jenis halusinasi yang dialami pasien, tanda dan gejala halusinasi, dan cara-cara merawat pasien halusinasi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya Anissa Ramarianti, perawat yang merawat anak Ibu. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Baik. Apa pendapat Ibu tentang anak Ibu? Ya anak saya begitulah Mbak, sering terjadi halusinasi. Hari ini kita akan berdiskusi tentang apa masalah yang anak Ibu alami dan bantuan apa yang Ibu bisa berikan. Kita mau diskusi di mana? Bagaimana kalau di ruang yang ini? Baik. Berapa lama waktunya Bu? Bagaimana kalau 30 menit? Oke. Apa yang Ibu rasakan menjadi masalah dalam merawat anaknya? Apa yang Ibu lakukan? Saya sering kadang tuh merasa bagaimana ya Mbak, anak saya itu sering mendengar suara gitu loh. Jadi yang saya lakukan menenangkan dia, seperti itu. Ya, gejala yang dialami oleh anak Ibu itu dinamakan halusinasi, yaitu mendengar sesuatu yang sebetulnya tidak ada bendanya. Tanda-tandanya bicara dan tertawa sendiri atau marah-marah tanpa sebab. Jadi kalau anak Ibu mengatakan mendengar suara-suara, sebenarnya suara itu tidak ada. Untuk itu, kita diharapkan dapat membantunya dengan beberapa cara. Ada beberapa cara untuk membantu anak Ibu agar bisa mengendalikan halusinasi. Cara-cara tersebut, yang pertama, di hadapan anak Ibu, jangan membantah halusinasi atau menyokongnya. Katakan saja Ibu percaya bahwa anak tersebut memang mendengar suara, tetapi Ibu sendiri tidak mendengar suara itu. Kedua, jangan biarkan anak Ibu melamun sendiri, karena kalau melamun, halusinasi akan muncul lagi. Upayakan ada orang yang mau bercakap-cakap dengannya, buat kegiatan keluarga seperti makan bersama, sholat bersama-sama. Tentang kegiatan, saya telah melihat anak Ibu membuat jadwal kita sehari-hari. Tolong Ibu pantau pelaksanaannya ya, dan berikan pujian jika dia lakukan. Yang ketiga, bantu anak Ibu minum obat secara teratur, jangan menghentikan obat tanpa konsultasi. Terkait dengan obat ini, saya juga sudah melatih anak Ibu untuk minum obat secara teratur. Jadi, Ibu dapat mengingatkan kembali. Obatnya ada 3 macam ya, Bu. Terakhir, bila ada tanda-tanda halusinasi mulai muncul, putus halusinasi anak Ibu dengan cara menepuk punggung anak Ibu. Kemudian suruhlah anak Ibu menghardik suara tersebut. Anak Ibu sudah saya ajarkan cara menghardik halusinasi. Sekarang, mari kita latih memutus halusinasi anak Ibu. Sambil menepuk punggung anak Ibu, katakan, "Nak, sedang apa kamu? Kamu ingatkan apa yang diajarkan perawat bila suara-suara itu datang?" Ya, usir suara itu. Tutup telinga dan katakan pada suara itu, "Saya tidak mau dengar." Ucapkan berulang-ulang ya. Sekarang coba Ibu praktikkan cara yang baru saya ajarkan. Sambil menepuk punggung anak saya, sedang apa kamu Nak? Kamu ingatkan pada apa yang diajarkan perawat. Bila ada suara-suara itu datang, ya usir suara itu, tutup telinga kamu dan katakan pada suara itu, "Saya tidak mau dengar." Ya, bagus Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berdiskusi dan latihan memutuskan halusinasi anak Ibu? Saya sedang merasa sedikit tenang. Sekarang coba Ibu sebutkan kembali 3 cara merawat anak Ibu. Yang pertama yaitu menghardik. Yang kedua melakukan aktivitas. Yang ketiga minum obat secara teratur. SP2 keluarga, melatih keluarga praktek merawat pasien langsung di hadapan pasien. Bagaimana perasaan Ibu pagi ini? Baik. Apakah Ibu masih ingat bagaimana cara memutus halusinasi anak Ibu yang sedang mengalami halusinasi? Iya, saya masih ingat. Bagus. Sesuai dengan training kita, selama 20 menit ini kita akan mempraktikkan cara memutus halusinasi langsung di hadapan anak Ibu. Mari kita datang anak Ibu. Assalamualaikum Mbak. Mbak, Ibu Mbak sangat ingin membantu Mbak mengendalikan suara-suara yang sering Mbak dengar. Untuk itu, pagi ini Ibu Mbak datang untuk mempraktekkan cara memutus suara-suara yang Mbak dengar. Mbak nanti kalau sedang dengar suara-suara bicara atau tersenyum sendiri, maka Mbak akan mengingatkan seperti ini. Sekarang, coba Bapak
Coba Mbak perhatikan cara memutus halusinasi yang sedang Mbak alami seperti yang sudah kita pelajari. Sebelumnya, tepuk punggung Mbak, lalu suruh Mbak mengusir suara dengan menutup telinga dan menghardik suara tersebut. Bagaimana Mbak? Senang dibantu dengan Ibu? Nah, Ibu ingin melihat jadwal harian Mbak. Baiklah, sekarang saya dan orang tua Mbak ke ruang perawat dulu ya. SP3 keluarga membuat perencanaan ruang bersama keluarga. Ini jadwal kegiatan Mbak di rumah sakit. Jadwal ini dapat dilanjutkan di rumah. Coba Ibu lihat, mungkinkah dilakukan di rumah. Siapa yang kira-kira akan memotivasi dan mengingatkan? Bu, jadwal yang telah dibuat selama Mbak di rumah sakit tolong dilanjutkan di rumah, baik jadwal aktivitas maupun jadwal minum obatnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah perilaku yang ditampilkan oleh anak ibu dan bapak selama di rumah. Misalnya kalau anak ibu terus menerus mendengar suara-suara yang mengganggu dan tidak memperlihatkan perbaikan, menolak minum obat atau menggunakan perilaku membahayakan orang lain. Jika hal ini terjadi, silakan hubungi di puskesmas terdekat ya Bu. Selanjutnya akan dibantu memantau perkembangan anak ibu selama di rumah. Bagaimana Bu? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik Bu, ini jadwalnya untuk dibawa pulang. Selanjutnya silakan Ibu menyelesaikan administrasi yang dibutuhkan. Kami akan siapkan. Terima kasih. Ya.